Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanti dengan NIM 8609156604. Saya mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang dibutuhkan di sini ada cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, busur derajat, lalu ada senter, laser, lilin, celah cahaya. Di sini saya menggunakan sisir, lalu ada kertas putih. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat kita lihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantulnya juga 60 derajat. Agar lebih jelas, di sini saya mengganti senter menggunakan laser. Ketika sudut I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka sudut pantul atau R besarnya juga sama 90 derajat. Ketika sudut I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya menggeser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangannya pun ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangannya juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya adalah 15 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Ini adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar semakin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya,
tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, sifat cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran yang pertama, jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Selanjutnya, saya telah mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak bayangan dengan lilin di sini adalah 15 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7 cm. Saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat. Ternyata untuk bayangan tidak terlihat, di sini jaraknya adalah 30 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada kertas putih atau pada layar. Selanjutnya di jarak 34 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar putih. Saya jauhkan cermin lagi, di sini jaraknya 36 cm. Pada layar putih tidak tampak adanya bayangan. Dan saya jauhkan lagi dari jarak 38 cm. Di layar putih juga tidak tampak ada bayangan.